Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di media pembelajaran edukatif bersama kami Usmanto Channel. Ke pasar Kotempa membeli manggis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Oke anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran matematika tentang bilangan bulat. Pembelajaran yang kemarin sudah kita bahas tentang sifat operasi hitung bilangan bulat. Kita lanjutkan ke operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Dalam proses penjumlahan bilangan bulat, banyak cara yang bisa kita lakukan. Kita bisa pakai garis bilangan, kartu bilangan, ataupun melihat angka besar kecilnya. Yang pertama kita akan bahas tentang garis bilangan. Sebelum kita lanjutkan, maka yang perlu kalian ingat, cara menggunakan garis bilangan dalam proses penjumlahan bilangan bulat ini akan mudah jika angkanya itu kecil. Kalau angka di bawah 10, mungkin kita bisa membuat garis bilangan. Tapi kalau angkanya besar, di atas 20, 100, angka ratusan, maka kalau kalian buat garis bilangan, nggak cukup nanti bukunya ya. Nggak terlalu panjang. Nanti ada cara lain yang untuk angka-angka besar. Nah, yang pertama kita pakai penjumlahan pada garis bilangan. Nah, pada penjumlahan menggunakan garis bilangan, yang perlu kalian ingat adalah aturannya atau sifat operasi penjumlahan pada garis bilangan. Aturan yang pertama, operasi penjumlahan itu artinya menghadap ke arah yang tetap. Dalam hal ini menghadapnya ke kanan, ya. Jadi menghadapnya tetap ke kanan terus. Kemudian yang kedua, tanda positif atau bilangan yang bertanda positif itu artinya maju. Dan yang ketiga, jika ada bilangan yang bertanda negatif, artinya itu berjalan mundur. Nah, ini 3 aturan yang perlu kalian ingat ya. Maju itu untuk bilangan positif, mundur itu untuk bilangan negatif ya. Langsung kita coba ya, contohnya misalnya 2 ditambah 4 ya. Perhatikan garis bilangan, posisi awal itu ada di posisi 0 dengan menghadap ke kanan ya. Nah, langkah pertama ini ada angka 2. Angka 2 ini tandanya positif, maka langkahnya adalah maju 2 langkah. 1, 2. Nah, kemudian langkah kedua yaitu penjumlahan kan, berarti menghadapnya tetap menghadap ke kanan. Dilanjutkan langkah yang ketiga yaitu 4. 4 ini tandanya positif, berarti maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, posisi akhir ada di angka 6. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Ini sangat mudah ya. Kalau positif ditambah positif. Yang kedua, ada positif ditambah negatif. Contohnya 2 ditambah negatif 4. Nah, pada garis bilangan posisi awal ada di 0 ya, tetap posisi awal ada di 0 dengan menghadap ke kanan. Langkah pertama ada angka 2. 2 tandanya positif, berarti maju 2 langkah. 1, 2. Kemudian ditambah, dijumlah, maka menghadapnya tetap menghadap ke kanan. Langkah ketiga adalah negatif 4. 4 ini tandanya negatif. Kalau negatif berarti berjalan mundur. Nah,
Negatif 4 berarti mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Sama dengan posisi akhir ada di negatif 2. Jadi 2 ditambah negatif 4 hasilnya adalah negatif 2. Nah, mudah ya. Nah, kita lanjut. Ini ada negatif ditambah negatif. Ya. Negatif 3 ditambah negatif 2. Pada garis bilangan posisi awal tetap di angka 0 dengan menghadap ke kanan. Langkah pertama, negatif 3. 3 ini tanjakan negatif berarti melangkah. Iya benar, melangkah mundur. Ya, mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Kemudian langkah kedua adalah penjumlahan. Penjumlahan berarti menghadapnya tetap menghadap ke kanan, tidak berubah. Nah, langkah ketiga ada angka negatif 2. Nah, kalau negatif berarti mundur. Nanti negatif 2 itu mundur 2 langkah. 1, 2. Nah, sama dengan posisi akhir ada di negatif 5. Jadi negatif 3 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 5. Lanjut. Ini negatif ditambah positif. Jadi negatif 3 ditambah 7. Pada garis bilangan posisi awal tetap ada di posisi 0 dengan menghadap ke kanan. Nah, langkah pertama negatif 3. Negatif artinya mundur. Mundur 3 langkah karena negatif 3. Hitung 1, 2, 3. Kemudian langkah kedua adalah penjumlahan. Tanda penjumlahan artinya menghadapnya tetap. Tidak berubah, jadi tetap kalau ke kanan ya ke kanan. Langkah ketiga ada angka 7. 7 ini tandanya positif, berarti melangkah maju. Maju 7 langkah. Kita hitung ya langkahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posisi akhir ada di mana? Ya, ada di angka 4. Jadi negatif 3 ditambah 7 sama dengan 4. Nah, ini cara penjumlahan pada garis bilangan. Sekali lagi saya ingatkan, kalau angkanya kecil itu cukup mudah menggunakan garis bilangan. Nah, tapi kalau angkanya besar, maka ini ada cara yang kedua, yaitu menggunakan angka besar dan kecil. Ya. Kita perhatikan caranya. Penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama ada positif ditambah negatif. Kalau positif ditambah negatif itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, jika angka lebih besar yang kiri, maka hasilnya akan positif. Saya ulangi lagi ya, abaikan tanda positif dan negatifnya, lihat angkanya saja. Jika angkanya itu lebih besar yang kiri, maka hasilnya positif. Kemudian caranya, bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Nah, alternatif yang kedua, jika kebalikannya ini ya, jika angkanya lebih besar yang kanan, maka hasilnya akan negatif. Nah, kemudian caranya bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Nah, sekarang kita mengerjakan contohnya. Contoh yang pertama, 8 ditambah negatif 6. Kita perhatikan angka 8 dan 6.
angka 8 dan 6 itu lebih besar 8 ya. Posisi 8 ada di sebelah kiri. Mari ke aturannya. Jika lebih besar kiri, maka hasilnya adalah positif. Nah, hasilnya positif. Tinggal bilangan yang besar dikurangi yang kecil. 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Jadi 8 ditambah negatif 6 sama dengan 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Nah, itu ya. Nah, kita perjelas dengan contoh yang kedua. 5 ditambah negatif 11. Perhatikan angkanya, abaikan tanda negatifnya. Ada angka 5 dan 11. Besar yang mana? Ya, besar 11. 11 ada di sebelah kanan. Jika besar yang kanan, maka hasilnya adalah negatif. Nah, tinggal besar dikurangi kecil. Nah, 11 dikurangi 5 sama dengan 6. Jadi 5 ditambah negatif 11 itu sama dengan negatif 6. Nah, selanjutnya penjumlahan positif ditambah positif. Ini mudah ini ya. Dari kelas 1, kelas 2 sudah diajari. Kalau positif ditambah positif hasilnya positif. Tinggal dijumlahkan saja bilangannya. Ya, contohnya 4 tambah 11. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Ya. Kemudian 6 ditambah 3 sama dengan 9. Kemudian selanjutnya ada negatif ditambah negatif. Penjumlahan yang sama tanda, nah, maka hasilnya juga sama dengan tandanya. Jadi kalau ada negatif ditambah negatif, hasilnya juga negatif. Tinggal jumlahkan bilangannya. Contohnya negatif 4 ditambah negatif 7. Sama-sama negatif, maka hasilnya juga negatif. Tinggal dijumlah aja, 4 ditambah 7 sama dengan 11. Jadi hasilnya negatif 11. Contoh yang kedua, negatif 6 ditambah negatif 3. Maka hasilnya adalah negatif 6 ditambah 3, 9. Jadi negatif 9. Selanjutnya penjumlahan negatif ditambah positif. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika bilangannya lebih besar yang kanan, maka hasilnya positif. Abaikan tanda negatif positifnya dulu. Nah, setelah itu bilangan yang besar dikurangi yang kecil. Nah, ini kebalikannya yang tadi, yang pertama positif ditambah negatif. Alternatif yang kedua, jika lebih besar yang kiri, maka hasilnya adalah negatif. Bilangan yang besar dikurangi yang kecil. Nah, kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama, negatif 8 ditambah 10. Nah, abaikan tanda negatifnya, 8 dan 10 lebih besar 10. 10 ada di sebelah kanan. Ya. Kalau lebih besar kanan, maka hasilnya adalah positif. Nah, tinggal angka yang besar dikurangi yang kecil. 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Jadi negatif 8 ditambah 10 sama dengan 2. Kita perjelas contoh yang kedua. Negatif 15 ditambah 7. Perhatikan angkanya, abaikan tandanya. 15 dan 7 lebih besar 15. 15 ada di sebelah, ya ada di sebelah kiri. Kalau sebelah kiri yang lebih besar, maka hasilnya negatif.
Tinggal angka yang besar dikurangi yang kecil. 15 dikurangi 7 sama dengan 8. Jadi negatif 15 ditambah 7 sama dengan negatif 8. Nah, ini proses penjumlahan bilangan bulat. Tadi yang pertama cara garis bilangan, yang kedua adalah angka besar kecil. Kalau angka besar kecil ini, kalau angkanya yang dijumlah besar-besar, ini lebih mudah ya. Nah, latihan soal. Ini ada 3 soal. Ini kalian kerjakan di buku tulis. Kemudian jawabannya kalian kirim melalui WA. Bisa difoto ya. Ya, selamat mengerjakan. Nah, terima kasih. Pembelajaran penjumlahan bilangan bulat sampai di sini. Ya, tetap belajar. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.